Halo, apa kabar Bang Dullah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, itu yang penting. Semua orang ditanya kalau zaman gini gimana sehat ya? Sehat. Sambil mengkoreksi apakah ada masalah? Nah, itu dia. Ah, Baik baik. Iya. semuanya. Bang Dullah ini nampaknya masalah keadilan di negeri ini masih menjadi kurang sehat lah begitu kata orang banyak ya. Iya. Karena banyak survei juga di kejaksaan yang makin makin jauh dari kepercayaan ya, tingkat ketidakyakinannya sampai 60% beberapa survei baru-baru lalu. Tapi apalagi ini ada sebuah kisah perjalanan dinas KPK yang dibiayai oleh penyelenggara. Ini tidak biasa seperti KPK masa lalu. Itu yang pertama, Ustadz Bang Dullah. Jadi juga Iya. saya juga ingin tahu juga bagaimana pendapat Bang Dullah ketika ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu katanya ada saran ini Jumat kita 2 shift, ini bisa dipakai dalil ini untuk pabrik atau untuk COVID ini cemana gitu Bang Dullah. Mungkin bisa kasih komentar Bang Dullah dua cerita itu atas Iya. keadaan negeri kita. Silakan Bang Dullah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada dialog Jumat pagi tentang persoalan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan. Poin pertama yang kita ingin bicarakan tentang terbitnya Perkom KPK yang mengatakan bahwa perjalanan dinas pegawai KPK ditanggung oleh panitia pelaksana. Ini betul-betul menyedihkan. Sebab saya 8 tahun di KPK dan turut terlibat di dalam mengontrol, menyusun kode etik, SOP, peraturan kepegawaian, bahwa perjalanan dinas itu adalah bersifat at cost. Yeah. Jadi perbedaan antara perjalanan dinas PNS pejabat pada zaman Orde Baru itu menggunakan sistem langsung. Jadi misalnya berangkat ke Makassar dikasih 10 juta untuk berapa hari, maka kemudian 10 juta itu dipakai habis atau tidak, apakah dia pergi berangkat itu 3 hari, 1 minggu atau 1 hari, apakah nginap di hotel atau di rumah keluarga atau rumah teman, itu tidak ada persoalan. Pulang cuma laporan bahwa sudah perjalanan dinas sudah selesai. Uang yang digunakan itu misalnya cuma 5 juta itu dia tidak kembalikan menjadi milik dia, itu sistem langsung sama zaman Orde Baru. Nah, pengalaman saya 4 tahun di KPKPN memeriksakan penyelenggaraan negara, saya menemukan bahwa ada seorang pejabat dalam 1 tahun itu melakukan perjalanan dinas selama 200 hari. Jadi bisa dibayangkan 1 tahun 365 hari, kerja 5 hari 1 pekan, dia tugas 200 hari. Kapan dia masuk kantor? Nah, rupanya karena pada zaman Orde Baru itu penghasilan yang tertinggi bagi PNS itu adalah perjalanan dinas. Gajinya itu tidak seberapa perjalanan dinas. Karena itulah maka kemudian dibuat perjalanan dinas dengan sistem langsung seperti itu. Nah, KPK mengubahnya itu. Mengubahnya itu adalah tidak menggunakan sistem langsung tapi sistem at cost. At cost itu artinya bahwa berapa biaya pengeluaran pesawat terbang, hotel, kemudian transportasi lokal, makan, minum, dan lain-lain, itu ada kwitansinya. Ada kwitansinya. Nah, kwitansi itu yang kemudian diserahkan. Katakanlah saya tugas ke Makassar, dikasih 10 juta, ternyata saya menghabiskan 5 juta dengan kwitansi. 5 juta itu harus saya kembalikan. Itu namanya sistem at cost. Nah, karena itu maka di KPK kalau perjalanan dinas tidak diperiksa tiket, tapi diperiksa boarding pass. Kenapa? Karena kalau bagi PNS, pejabat negara, itu ketentuannya naik Garuda. Tapi kalau Garuda kan harganya mahal. Maka dulu biasa ada Merpati, ada Adam E dan macam-macam itu. Mereka pakai pesawat. Kalau sekarang ada Lion, mereka pakai pesawat yang harganya murah. Kemudian mereka melaporkan kepada atasan atau kepada bendahara kantor menggunakan tiket Garuda. Nah, bagaimana mereka dapat tiket Garuda padahal mereka tidak naik Garuda? Mereka datang ke Travel Bureau, beli tiket Garuda bodong. Itu 75.000.
tiket bodong itu 75.000. Nah, itu dilampirkan dalam laporan ke. Karena itu maka KPK tidak memeriksa tiketnya, tapi memeriksa boarding pass. Artinya bahwa dia sudah naik pesawat. Kalau kereta api juga begitu dan seterusnya. Nah, kenapa harus dibiayai oleh KPK di dalam kode etik KPK, SOP KPK, ditetapkan bahwa pegawai KPK dalam menjalankan tugas tidak boleh menerima bantuan fasilitas apapun dan dari siapapun. Jadi bahasa itu apapun dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Apalagi dari panitia. Jadi dalam bentuk apapun itu bisa fasilitas, bisa janji, bisa maintenance dan seterusnya. Dari siapapun, apakah itu kantor, apakah itu pemerintah, siapapun. Karena perjalanan dinas KPK itu dibiayai oleh APBN. Nah, saya khawatir pimpinan KPK yang sekarang ini tidak memahami filosofi pemberantasan korupsi, yaitu tentang korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, sehingga pemberantasannya juga cara-cara luar biasa. Salah satunya adalah dalam pasal 12B huruf besar Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 39 tahun 99, Undang-Undang nomor 31 99 yang diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa penyelenggara negara atau PNS tidak boleh menerima sesuatu yang dalam kaitan pelaksanaan tugasnya. Yang itu disebut dengan gratifikasi. Jadi definisinya gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PNS atau penyelenggara negara dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Kalau yang diterima seseorang itu 10 juta ke atas, maka dia harus buktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau dia bisa buktikan bahwa itu bukan suap, maka uang itu diserahkan kepada dia. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan bahwa itu bukan suap, maka disita oleh KPK dan dimasukkan ke dalam kas negara. Sebaliknya, undang-undang mengatakan bahwa jika yang terima nilainya di bawah 10 juta, jadi 9.999 sampai 1 rupiah, maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu suap. Nah, kalau jaksa KPK bisa dengan instrumen dia punya bisa membuktikan bahwa itu suap, maka disita oleh negara, oleh KPK, masukkan ke kas negara. Kalau jaksa KPK tidak bisa buktikan, maka itu menjadi miliknya itu. Dan harus dilaporkan dalam 30 hari kerja. Kalau sesudah 30 hari kerja, maka itu tidak lagi dianggap gratifikasi, tapi dianggap oleh suap. Sebagian besar pejabat, apakah anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota, menteri yang ditangkap KPK, kebanyakannya karena soal gratifikasi ini. Mereka tidak melaporkan, kemudian ada yang mungkin lawan politiknya cemburu, mau menjatuhkan dia, maka dilaporkan KPK, maka diproses. Jadi oleh karena itu maka kalau sekarang pimpinan KPK mengatakan Perkom itu untuk menyesuaikan status pegawai KPK sebagai ASN, justru itu makin menguatkan karena di dalam pasal 12B huruf besar itu disebutkan PNS dan atau penyelenggara negara. Nah, PNS itu kan ASN. Sehingga begitu, maka kalau pegawai KPK semua sudah ASN, maka semuanya tidak boleh menerima gratifikasi atau hadiah atau apapun. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari pasal 12B huruf besar itu. Yang dimaksud bentuk-bentuk gratifikasi itu apa? Maka disebutkan. Yang pertama, semua tiket gratis. Apa saja? Tiket pesawat terbang, tiket kapal kapal laut, tiket bis, tiket kereta api, semua itu adalah gratifikasi kalau diberikan, dibantu oleh orang lain. Termasuk panitia pelaksana, apakah pemerintah atau swasta. Yang kedua, semua pengobatan gratis. Pengobatan gratis. Nah, sekarang ada BPJS. Nah, ada BPJS, maka kemudian tidak perlu PNS itu bayar. Tetapi kalau dalam biaya pengobatannya melebihi kota BPJS dan kemudian kelebihannya itu dinombok oleh orang lain, maka selisih itu gratifikasi, harus lapor ke KPK.
Yang ketiga adalah diskon. Penjelasan undang-undang itu menyatakan diskon misalnya kalau rumah di Jakarta atau di Depok ini seperti rumah saya ini 100 meter tanahnya harga resminya katakan 50 juta. Terus karena saya pejabat terus dikasih 5 juta. Maka itu 5 juta itu ada diskon. Harus dilaporkan ke KPK. Nah, kemudian bentuk yang lain adalah komisi. Jadi melakukan kegiatan apa terus kemudian dapat komisi. ASN atau penyelenggara negara tidak boleh dapat komisi seperti itu. Nah, dalam penjelasan mengatakan dan lain-lain. Berarti tidak terbatas. Nah, sekarang bagaimana pandangan Islam tentang persoalan itu? Kenapa saya ketika di KPK sampai saya dan teman-teman KPK sebagian besar yang ikut mazhab saya di dalam transen mereka itu selalu ada botol air mineral. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan di bawah 10 juta itu penerima akan dibuktikan oleh jaksa KPK. Nah, air mineral itu kan ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada 10.000, ada kalau yang gelas itu mungkin 2.000 dan seterusnya. Berarti ada nilainya. Nah, orang mungkin mengatakan cuma 5.000. Tapi bayangkan kalau sekarang PNS itu ada 5 juta. Satu hari 5 juta orang itu menerima 1.000 rupiah. Yang gelas air mineral yang gelas itu 1.000 rupiah. Berarti 1.000 rupiah kali 5 juta itu sudah 5 miliar satu hari. Kalau 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Jadi itu filosofinya. Dari yang kecil itu. Kemudian karena sebagai seorang Muslim rujukan saya selalu kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, saya selalu mengutip apa yang dilakukan oleh salah seorang khalifah yang dimasukkan dalam kategori Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Aziz. Sekali waktu Umar bin Aziz mau apel, terus kemudian kalau kita sekarang seperti ajudan begitu, pergi keluar istana, dia kembali bawa beberapa buah apel, terus dikasih kepada Umar bin Aziz. Terus Umar bin Aziz menerima apel itu, dia cium, aduh harum wanginya. Dari siapa ini? Dari sepupu jauh kamu. Lantas kemudian kata Umar bin Aziz, kembalikan kepada dia, sampaikan terima kasih, saya tidak bisa terima apel ini. Kata ajudannya, kenapa? Amirul Mukminin, Khalifah, kan itu sepupu kamu. Dan kemudian Nabi menerima hadiah. Kenapa Anda tidak menerima hadiah? Apa jawaban Umar bin Aziz? Nabi menerima hadiah karena Nabi tidak menerima gaji. Saya menerima gaji. Itu jawaban Umar bin Aziz. Pertama. Yang kedua, kata Umar bin Aziz, hadiah yang diberikan kepada Nabi pada waktu dulu itu adalah ikhlas. Tidak ada kepentingan apa-apa. Hari ini orang memberikan hadiah macam-macam. Ada udang di belakang tom yam, ada kepentingan macam-macam seperti itu. Karena itu makan. Nah, kenapa Umar Aziz mengatakan seperti itu? Karena Umar Aziz mengerti, tahu Nabi pernah mengatakan pejabat yang menerima hadiah sama dengan mencuri. Masya Allah. Berapa banyak pejabat-pejabat kita di Indonesia yang melakukan tindakan pencurian? Ulang tahun dia, ulang tahun istrinya, ulang tahun anaknya, menikahkan anaknya, kemudian terima hadiah pasal dan seterusnya, kemudian itu tidak dilaporkan, dan itu adalah menurut hadis adalah mencuri. Saya mau akhiri komentar saya soal Perkom KPK ini bahwa dengan pimpinan KPK menerbitkan peraturan baru bahwa perjalanan dinas KPK ditanggung oleh panitia pelaksana, berarti terjadi proses menjadikan pegawai pejabat KPK sebagai pencuri karena mereka menerima hadiah, gratifikasi, dan itu menurut hadis Nabi adalah pencuri. Yang kedua akan menyuburkan korupsi, karena kalau misalnya yang menggunakan itu BUMN, yang BUMN itu orang partai politik, atau mengundang gubernur orang partai politik, wali kota, bupati orang partai politik, sementara data-data selama ini
ada sekitar 500-an yang ditangkap KPK. Itu adalah anggota DPR, DPRD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, yang itu adalah orang-orang partai politik, maka akan terjadi perselingkuhan atau yang distilahkan di dalam sistem hukum atau undang-undang tindak korupsi sebagai konflik of interest, kepentingan politik. Itulah yang terjadi. BPK atau BPKP datang ke daerah-daerah melakukan pemeriksaan, mereka diservis, mereka dilayani dan seterusnya. Ketika kembali kemudian semua dapat diatur predikat baik dan seterusnya. Dan KPK pernah menangkap salah seorang wali kota di daerah Banten dan Jawa Barat yang ketika audit BPK bagus, tapi ternyata kemudian ditangkap karena hasil audit BPK itu atau BKP itu adalah hasil kompromi karena layanan, servis dan seterusnya. Nah, maka sebagai penutup tentang isu ini, saya menyarankan pimpinan KPK membatalkan peraturan komisi itu dan ikuti saja apa yang sudah pernah dilakukan oleh pimpinan KPK dari edisi pertama, edisi kedua, dan edisi ketiga. Itu, Bos, soal peraturan komisi KPK tentang perjalanan dinas. Soal Jumat Pak Rapel, ini Jumat bertahap 2 kali. Gimana Ustadz Abdul? Ya, jadi soal salat Jumat shift 1, shift bergelombang. Bergelombang. Ini kan istilahnya orang tidak pandai menari menyalahkan lantai. Jadi katanya lantainya itu tidak rata, padahal tidak pandai menari. Itu peribahasa mereka. Yang kedua, biasanya ada slogan berbohong melahirkan bohong yang baru, berdusta melahirkan dusta yang baru. Jadi inilah lahirlah dusta-dusta baru. Kebohongan melahirkan kebohongan berantai. Jadi soal COVID-19, kebohongan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa virus corona itu merebak dalam semua bentuk. Jadi tidak boleh pegang kunci, tidak boleh pegang mobil, tidak boleh pegang apa dan seterusnya. Padahal pakar-pakar tentang virus mengatakan bahwa virus itu tidak menyerang mengingat tempat mati, benda mati, tapi melalui manusia. Jadi kalau misalnya kita awal-awal disebutkan kalau pulang itu langsung kemudian buka pakaian, mandi, bersihkan pakaian itu pintu itu gagang pintu itu, handle itu tidak boleh dipegang, harus dicuci. Begitu juga sampai di bandara itu alat untuk tekan lift itu pakai kaki. Jadi ini proses bisnis seperti itu. Padahal itu dia tidak melekat di benda mati. Satu. Yang kedua, pakar mengatakan bahwa virus corona itu melalui droplet, yaitu ludah atau apa yang dikeluarkan dari kita bersin atau ludah atau apa dari mulut kita. Nah, orang Islam sholat itu menghadap kiblat. Tidak ada orang salat yang berhadap-hadapan. Kalau orang sholat berhadapan, maka benar apa yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh majelis ulama, maka harus jarak 1 meter atau 2 meter. Ini orang menghadap kiblat. Jadi kalau jamaah di belakang saya dia batuk, kemudian dropletnya itu kena punggung saya, belakang saya. Dan punggung saya baju itu benda mati. Benda mati. Kalau dia melekat di baju saya, kalau saya tidak pegang itu tidak apa-apa. Dan dalam beberapa waktu, kalau panas atau apa, dia kering, maka mati itu virus. Jadi ini kebohongan yang dilakukan oleh satu globalisasi kompromi atau globalisasi sindikat untuk proyek bisnis. Maka kemudian dibuatlah jarak. Loh, kan jarak itu menyamping, bukan berhadap-hadapan. Jadi kalau menyamping, sedangkan batuk itu ke depan, maka tidak apa-apa.
rapat, pas. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa saf itu lurus tapi renggang. Tidak ada. Orang mengatakan, mengkritik saya, tapi apabila Masjid Madinah, Masjid Haram, itu jarak melihat ke sana. Saya katakan, pada awal-awal ada fatwa ulama di Mekah, Arab Saudi, Madinah, tidak boleh jarak. Tapi kemudian terakhir jarak. Kenapa? Karena putra mahkota sekarang itu di Arab Saudi punya kasus di Amerika Serikat. Yang kalau harus diadili, maka dia akan jatuh hukuman di Arab Saudi. Dan itu suatu keaiban besar buat Arab Saudi. Dan kemudian, karena putra mahkota ini pernah kuliah di Amerika. Dia tahu bahwa di Amerika tidak ada sesuatu program kegiatan apapun, termasuk pilpres atau apa, tidak bisa tanpa dukungan lobi Yahudi. Itu. Semua presiden di Amerika terpilih harus didukung oleh lobi Yahudi. Ingat waktu Obama maju pilpres pertama kali, dia tidak mau dekati Yahudi, kelompok Yahudi di Amerika. Maka kemudian berita di surat kabar media Amerika bahwa Obama itu keturunan Islam karena bapaknya memang Islam dari Afrika itu. Itu adalah cara untuk menghantam Obama. Akhirnya Obama mengalah. Dia datang ke lobi Yahudi, ke tokoh-tokoh Yahudi. Baru Obama terpilih periode pertama, periode kedua. Nah, dengan demikian maka putra mahkota ini melakukan lobby. Sehingga sekarang Arab Saudi melakukan pendekatan dengan Israel. Seakan-akan bahwa Israel itu bukan musuh. Nah, dari situlah kemudian masuklah virus fatwa bahwa boleh salat berjarak. Nah, ini adalah proyek politik dari Arab Saudi. Nah, saya kembali kepada persoalan. Maka kemudian, karena kebohongan pertama, virus itu merebak kemana-mana, sehingga harus jarak. Maka kemudian ketika salat Jumat, masjid tidak tampung. Maka kemudian dibuatlah alasan bisa bergelombang. Tapi kalau mengikuti kejujuran dari teori kesehatan yang sebenarnya tentang virus, kedua mengikuti sunnah Nabi, maka salat seperti biasa, tidak perlu ada dua gelombang. Saya masuk di Depok ini, rumah saya di Depok ini, tahun 2005. Masjid di rumah saya itu kira-kira 100 meter. Dari 2005 sampai hari ini, tidak pernah masjid itu ditutup untuk salat 5 waktu, untuk salat Jumat, untuk salat tarawih, dan safnya tetap lurus dan rapat sampai hari ini. Dari 2005 sampai sekarang. Dan ini sudah masuk setahun lebih virus corona. Tidak pernah berubah itu. Nah, kalau misalnya alasan perusahaan-perusahaan yang Cina atau orang luar negeri, sehingga karyawan-karyawan itu tidak bisa salat Jumat karena waktu sistem seperti itu, maka itu yang saya katakan tadi, tidak pandai menari, lantai disalahkan. Loh, kenapa orang Islam itu kerja di perusahaan yang tidak boleh salat Jumat? Kesalahan umat Islam. Nah, kalau begitu kesalahan siapa? Kesalahan pemerintah. Pemerintah kenapa memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan itu untuk tidak memberikan waktu kepada karyawannya melaksanakan salat Jumat? Kalau misalnya perusahaan itu orang Indonesia, maka perhatikan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia ini negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara kapitalis, apalagi negara komunis. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan warga negara itu memeluk agamanya dan menjalankan syariat agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi berarti kalau perusahaan itu punya siapapun, dia harus memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk melaksanakan ajaran agamanya. Apakah salat 5 waktu atau salat Jumat. Jika tidak, maka pemerintah harus mencabut izin perusahaan itu. Apalagi kalau perusahaan itu punya orang Indonesia. Dia harus memahami tentang Pancasila, sila pertama. Kalau perusahaan asing harus diberikan ketentuan. Jika tidak, tidak usah diizinkan. Jadi kita harus kembali kepada metode yang benar.
bahwa cara yang benar diikuti dengan metode yang benar. Nah, karena itu maka persoalan politik will di dalam Islam disebut innamal a'malu binniyat. Setiap amal ditentukan oleh niatnya. Pemerintah punya niat enggak untuk melaksanakan sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Kalau pemerintah serius, maka ketika memberikan izin harus memberitahu bahwa agama apapun diberikan kebebasan untuk mereka melaksanakan ajaran agamanya. Karena itu maka hari Ahad libur, orang Kristen bisa pergi ke gereja. Hari Jumat karena tidak libur, maka kemudian disediakan fasilitas di kantor, yaitu ada musola, ada masjid untuk salat Jumat, dan kemudian musola untuk salat 4 waktu atau 3 waktu di luar hari Jumat. Nah, jadi ini persoalan gelombang kedua, 2 gelombang dan seterusnya. Jadi oleh karena itu maka apa yang dilakukan oleh MUI tahun 2000 bahwa tidak boleh salat 2 gelombang, itu benar karena kata Rasulullah maupun Al-Quran, salat Jumat itu menggantikan salat zuhur. Nah, sehingga dalam salat Jumat tidak ada salat zuhur. Dan kata Rasulullah, salat awal waktu itu yang terbaik. Jadi berarti pada awal waktu. Jadi kalau misalnya dimundurkan atau dibuat 2 gelombang, berarti tidak awal waktu. Jadi kembali kepada persoalannya, kenapa harus 2 waktu? Karena ada alasan COVID-19. Pada alasan COVID-19 itu tidak ada ceritanya dengan soal sholat. Saya mau akhir daripada pembicaraan kita ini, ketika PSBB atau PKKN yang sekarang itu jamaah di masjid itu makin penuh. Jadi orang Islam yang beriman ketika mendapat cobaan, dapat musibah, dapat godaan, mereka makin mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah secara ritual dalam salat waktu 5 waktu itu adalah di masjid atau di musala. Ketika tidak ada PSBB, tidak ada pembatasan seperti itu, ya salat zuhur itu rata-rata 1 rakaat. Satu saf. Ketika sekarang COVID-19 itu saya perhatikan sampai 3 saf. Karena orang di rumah, maka kemudian saf masjid. Jadi mereka bukan lari dari masjid, justru harus mendatangi masjid, mendapat musibah, cobaan, apa segala macam, justru mendekatkan diri kepada Allah. Caranya adalah ke masjid atau musala untuk salat 5 waktu. Sekarang pemerintah mendapat musibah, cobaan seperti ini, meninggalkan Allah. Karena apa? Karena ini bukan persoalan penyakit, ini persoalan bisnis. Sehingga demikian, coba Anda lihat, ada persoalan vaksin dilakukan oleh instansi yang bukan bidangnya. Ada yang dilakukan oleh BNPT, ada yang dilakukan oleh BIN dan mana-mana seperti itu, yang bukan urusan mereka. Ini kan aneh, bin ajaib. Ada Kementerian Kesehatan, ada Puskesmas, ada Satgas, tapi yang menangani instansi yang lain. Berarti ini proyek bisnis. Dengan begitu maka mereka dapat ada amplop, ada uang saku, ada biaya-biaya operasi dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya bahwa untuk mengatasi COVID-19 kembali kepada syariat Islam, wudu yang benar, salat yang benar, maka insya Allah penyakit itu bisa terhilangkan dengan sendirinya dengan cara ikhtiar mengikut sunnah Rasulullah, bukan ikhtiar menurut cara-cara sekuler. Amin. Saya kira itu. Terima kasih Bang Dullah. Bang Dullah, ini ada salam dari Malaysia, Dr. Sony Zulhuda, Ketua Muhammadiyah sana, yang punya niat mungkin bikin universitas baru hari ini tercapai insyaallah. Salam dari beliau, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini telah memberikan pencerahan buat kita. Semoga Allah meredoi dan memberikan kesehatan manfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.